Ya lah guys, kembali lagi bersama saya channel Iwan. Dan kali ini, di video kali ini kita akan membuat tutorial cara memainkan game dari konsol Nintendo Wii dan juga Nintendo GameCube di HP Android. Bagi kalian yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu dan jangan lupa pakai maskernya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah dan like jika kalian suka dan dislike jika tidak suka. Untuk tutorialnya nanti saya akan pakai rekam layar saja. Ya. Nanti akan muncul di sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya. Nah, sekarang sudah menyala untuk rekam layarnya dan kalian tinggal pertama itu kalian harus mendownload aplikasi emulatornya. Jika kalian bukan pengguna Power VR, ya, apa itu Power VR? Kalian bisa menggunakan Dolphin MMG, Ishiruka atau Kuroi. Tapi di sini saya menyarankan kalian semua untuk menggunakan Dolphin Ishiruka versi 6. Sebentar, ini agak error. Nah kan, HP-nya error. Tapi kalau kalian tidak bisa menggunakan aplikasi emulator yang versi MMG, Ishiruka, ataupun yang Kuroi, maka kalian harus menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Kalian ketikkan saja di sini Dolphin Emulator. Ngomong-ngomong soal Dolphin Emulator, kuota saya belum ada ya. Jadi saya tidak bisa membuka atau mengakses aplikasi selain aplikasi WhatsApp dan Facebook. Jadi saya cuma punya kuota 2 itu saja. Dan di sini saya punya aplikasinya. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi supaya kalian tidak perlu mencarinya lagi ya. Yang ada di deskripsi adalah link untuk aplikasi yang saya sarankan, yaitu Ishiruka versi 6. Yang ini kalian tinggal install saja yang Ishiruka ini. Nanti kalau kalian sudah menginstalnya, nah ini ada list game saya. Kalian jangan memainkan game terlebih dahulu gitu. Jadi kalian itu harus pergi ke setting terlebih dahulu. Nah, general kalian samakan seperti punya saya. Ini cheat dual core dicentang, override emulator, save clock speed dicentang. Ininya 40, ininya 100. Ini jangan dicentang. Enable cheat dicentang, change disk jangan dicentang, dan audio staging dan dicentang. Ini 80. Audio backendnya itu pakai Cubeb. Karena pakai Cubeb supaya suaranya jernih gitu. Ya walaupun tidak sejernih yang kalian kira, ya
setidaknya sedikit jernih juga tidak apa-apa ya. Video bahkan OpenGL saja, karena kalau pakai Vulkan itu terlalu berat ya. So FPS terserah mau kalian aktifkan atau tidak. Kalau saya aktifkan saja. Shader compilation-nya Synchronos atau ya itu compile shader dicentang dan bahkan multi threading jangan. Aspek rasionya kalau kalian pakai HP yang seperti ini, saya sarankan untuk stretch to window. Dan display scale-nya 100. Lanjut ke enchantment. Internal resolution. Jadi kalian HP ya, pengguna Samsung Galaxy A20 seperti saya, atau Snap yang pakai Exynos versi lawas, Snapdragon versi lawas, dan juga MediaTek versi lawas, kalian bisa menggunakan yang default saja. Full scan-nya di off, anti soft trick di off ya. Terus post processing di off saja. Skala FEB di jangan dicentang, yang ini juga jangan centang dan centang, dan 24 bit centang. Disable coffee filter dicentang dan screen hack dicentang. Lanjut ke hack yang 4 ini kalian centang semua. Yang ini tekstur akurasinya jangan medium ya. Tadinya itu medium, kalian ubah ke low. Ini jangan centang, ini centang semua 4. Setelah itu tidak ada lagi ya. Kalian save. Bagi yang tidak tahu, save itu ada di pojok kanan atas. Sebentar, saya akan mengaktifkan wifi-nya terlebih dahulu supaya kita bisa menunjukkan cara download gamenya atau cara mengisi game yang ada di Dolphin Emulator ini. Bagi kalian yang bertanya, kenapa kok facecam-nya itu gelap? Ya, karena tidak ada lampu di sini. Saya nyalakan dulu. Sekarang kita aktifkan lagi rekam layarnya. Untuk mendownload gamenya tersedia beberapa website. Yang pertama adalah Ketoprak DL. Salah ketik guys. Ketoprakdl.com. Ini untuk yang pertama. Di website ini menyediakan ROM atau game-game dari GameCube, PSP, Nintendo Wii, PlayStation 1, dan PlayStation 2. Dan yang kedua adalah GameWii.net. Nah, di sini terdapat game-game emulator Wii, Wii U, DS, 3DS, Nintendo Switch, PS4, PS3, PS2, PSP, dan masih banyak lagi. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Karena itu kalian jangan khawatir. Dan ada lagi itu Nblog atau Nitroblog. Nblog.org. Nah, gamenya itu ada banyak, ada PC game, ada PS3, ada PS Vita, dan Nintendo Wii. Di sini juga ada game-game yang satu pak gitu. Jadi semua game dari konsol tersebut sudah disimpan dalam satu folder. Nah,
Nah, di sini ada Nintendo 64, Sega Master, Sega Game Gear, Sega Genesis, dan masih banyak lagi. Oke, setelah kalian downloadnya itu kalian, kalau di ketoprak DL itu bisa langsung berformat file ISO atau WBFS. Kalian juga bisa memindahkan gamenya ke SD card. Jadi kalian tidak perlu takut penyimpanan internal akan penuh. Kalian tinggal membeli SD card yang kapasitasnya besar untuk menyimpan game-game Nintendo Wii dan Nintendo GameCube ini. Dan ini ada formatnya, ada ISO. Oh, ini bukan. Ini. Dan WBFS. Ini WBFS. Kalau nggak salah ini tuh game apa ya? Nah, kalau filenya berpart atau kalian download kan ada part 1, part 2, part 3, itu kalian harus mengumpulkannya di satu folder. Setelah itu kalian boleh ekstrak di situ. Ya, itu lumayan ribet juga sih. Lebih enak yang langsung format ISO atau WBFS. Untuk memindahkan ke SD card juga, kalian itu harus menggunakan SD card yang berformat expat. Kalau formatnya masih FAT32, itu tidak akan bisa. Karena apa? Game Wii itu rata-rata di atas 4 GB. Dan format FAT32 itu tidak bisa memindahkan file lebih dari 4 GB. Jadi kalian harus mengubahnya ke expat terlebih dahulu supaya bisa mengubahnya ke atau memindahkannya ke SD card. Ya, mungkin saya akan memainkan beberapa game di sini. Mumpung rekamannya masih jalan, saya akan menggunakan gun controller ini untuk mengoperasikan gamenya. Untuk cara koneksikannya, kalian tinggal tekan tombol home yang ini, lalu kalian koneksikan lewat Bluetooth yang PG itu. Kalau sudah tersambung, nanti tidak kedip-kedip lagi ininya. Sini kita akan bermain game ini saja. Enaknya gimana ini? Begini kah? Untuk memudahkan, kalian matikan tombol yang ada di layarnya. Bandai Namco Games. Kamen Rider Super Climax Heroes. Super Heroes Arcade Mode. Kita coba yang versus CPU saja. Karena apa? Karena nanti akan lebih cepat. Kita pakai Kamen Rider Wizard. Karena apa? Saya pakai Kamen Rider Wizard karena bisa berubah menjadi 4 perubahan. Ada 4 perubahan. Kalau yang ini yang saja.
dia. Jadi ini lumayan berat, jadi harus pakai tangan ya, emang untuk 2 tangan. 暴れん坊だ ラウンド Nah ini dia gendengnya. ファイト Berubah. Oi bro. 誰はまだ持ってる Nah kalau sudah gini tinggal pencet X saja. By the way, untuk mapping controllernya seperti yang saya bilang di video saat review gun controller ini, kalau ini itu, nah kalian lihat ini itu controller modelnya itu seperti Xbox. Jadi Y-nya ada di sini, F-nya di sini, ya. Terus A-nya di sini, B-nya di sini. Sedangkan kalau Nintendo Wii itu di sini A, B, Y, ini X. Jadi kalian settingnya itu seperti itu, seperti controller Nintendo Wii, bukan mengikuti yang ini. Nanti malah ngaco gameplay kalian. Gimana tuh? Agak susah sih pakai yang warna kuning ini. Kayak gitu saja. Sayang sekali. Nanti mungkin ini dikasih judul bahas tuntas emulator Dolphin saja ya, karena saya membahas tentang cara download gamenya, settingannya, dan lain-lainnya. Kan saya tidak memberitahukan cara menginstalnya. Jadi nanti saya akan kasih link, kalian kasih tahu cara menginstalnya, dan kalian akan menggunakan kemampuan membaca kalian untuk mendownload aplikasinya atau mendownload game. Ya mungkin cukup sampai di situ saja. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, sampai jumpa.